Halo semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar pengenalan kecerdasan buatan. Nama saya Muhammad Dede Anggi Wibowo. NIM 4112211187. Untuk kali ini tugasnya dengan judul AI untuk kualitas udara dan lingkungan. Definisi machine learning. Machine learning (ML) adalah cabang kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tanpa harus secara eksplisit diprogram. Dalam konteks kualitas udara dan lingkungan, ML dapat digunakan untuk memprediksi tingkat polusi udara, mendeteksi perubahan lingkungan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menjaga keberlanjutan. Tipe-tipe machine learning untuk kualitas udara dan lingkungan. 1. Supervised learning. Supervised learning adalah algoritma belajar dari data yang sudah diberi label, dengan input-output yang diketahui. Contoh. 1. Prediksi kualitas udara berdasarkan data historis seperti suhu, kelembapan, dan emisi polutan. 2. Mengidentifikasi sumber polusi berdasarkan karakteristik emisi. 2. Unsupervised learning. Unsupervised learning adalah algoritma menganalisis data yang tidak diberi label untuk menemukan pola atau kelompok tersembunyi. Contoh. 1. Clustering area berdasarkan tingkat polusi udara untuk pengelolaan lingkungan. 2. Mendeteksi anomali dalam data lingkungan seperti kenaikan tiba-tiba emisi gas rumah kaca. Tiga. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah algoritma belajar melalui percobaan dan kesalahan dengan menerima umpan balik dalam bentuk reward atau penalti. Contoh. 1. Mengoptimalkan sistem ventilasi untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. 2. Pengelolaan sumber daya air untuk mengurangi dampak lingkungan. 4. Semi-supervised learning. Semi-supervised learning adalah kombinasi dari data berlabel dan tidak berlabel untuk melatih model. Contoh. Memanfaatkan data pengamatan kualitas udara dengan sebagian data yang diberi label untuk meningkatkan akurasi prediksi. 5. Deep learning. Deep learning adalah subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data kompleks. Contoh. 1. Menganalisis citra satelit untuk memantau perubahan ekosistem dan polusi udara. 2. Memprediksi pola cuaca yang memengaruhi kualitas udara. Definisi Naive Bayesian. Naive Bayesian, atau naive Bayes, adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa semua fitur bersifat independen, naive assumption. Model ini sangat sederhana namun sering efektif untuk klasifikasi. Contoh penerapan naive Bayesian untuk kualitas udara dan lingkungan. Misalnya, ingin membuat agen AI untuk memprediksi kualitas udara berdasarkan fitur seperti 1. PM2.5 partikulat udara kecil. 2. Temperatur. 3. Kelembapan. Dan 4. Kecepatan angin. Langkah-langkah. 1. Pengumpulan data. Data historis kualitas udara dengan label seperti baik, sedang, dan buruk. 2. Pra-pemrosesan. Normalisasi data. Jika perlu, memisahkan dataset menjadi fitur X dan label C. 3. Pelatihan model. Menghitung probabilitas untuk setiap kelas PC dan setiap fitur PXC. 4. Prediksi. Ketika agen menerima data baru, ia menghitung PCX untuk setiap kelas kualitas udara dan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi. Keunggulan naive Bayesian.
1. Cepat dan mudah diterapkan. 2. Efektif untuk data dengan fitur independen. 3. Cocok untuk prediksi berbasis probabilitas seperti kualitas udara. Kekurangan Naive Bayesian. 1. Asumsi independensi fitur sering tidak realistis. 2. Sensitif terhadap data ketidakseimbangan kelas. Contoh kasus penggunaan machine learning supervised learning. Prediksi kualitas udara. Aplikasi nafas dapat menggunakan supervised learning untuk memprediksi indeks kualitas udara Air Quality Index (AQI) berdasarkan data historis dan real-time dari berbagai sensor lingkungan. Data masukan. 1. Fitur input. Konsentrasi polutan udara PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3. Suhu lingkungan, kelembaban, kecepatan angin, waktu dalam hari dan musim. 2. Label output. Kategori kualitas udara baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya. Nilai AQI angka yang menunjukkan tingkat polusi udara. Langkah implementasi. 1. Pengumpulan data. Data kualitas udara dari sensor IoT yang terpasang di lokasi berbeda. Data historis dari badan lingkungan atau pemerintah. 2. Pelatihan model. Gunakan algoritma seperti random forest, support vector machines (SVM), atau neural networks. Data diolah dan dilabeli berdasarkan indeks AQI resmi. 3. Evaluasi dan validasi. Evaluasi model menggunakan metrik seperti mean square error (MSE) untuk regresi atau akurasi dan F1 score untuk klasifikasi. 4. Prediksi. Aplikasi memproses data real-time dari sensor dan memprediksi kualitas udara di suatu area. Manfaat. 1. Memberikan informasi terkini kepada pengguna tentang kualitas udara di sekitar mereka. 2. Memberikan peringatan dini jika kualitas udara memburuk, sehingga pengguna dapat mengambil tindakan pencegahan seperti menggunakan masker atau menghindari aktivitas di luar ruangan. 3. Membantu pemerintah atau organisasi lingkungan dalam mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas udara. Contoh kasus penggunaan machine learning unsupervised learning. 1. Analisis pola kualitas udara. Masalah. Data kualitas udara seringkali berisi variabel seperti konsentrasi PM2.5, PM10, CO, NO2, suhu, dan kelembapan. Namun, data ini tidak selalu memiliki label seperti baik, sedang, atau buruk. Solusi. Gunakan clustering, contohnya K-means atau DBSCAN, untuk mengelompokkan lokasi atau waktu berdasarkan pola data kualitas udara. Hasil clustering dapat mengidentifikasi wilayah dengan pola kualitas udara tertentu. Misalnya area yang sering tercemar pada pagi hari karena aktivitas kendaraan. Hasil. Aplikasi dapat memberikan rekomendasi lokasi yang aman berdasarkan pola udara. Seperti, hindari wilayah X antara pukul 6 sampai 9 pagi. 2. Deteksi anomali kualitas udara. Masalah, lonjakan tiba-tiba dalam polusi udara, misalnya kebakaran hutan atau aktivitas industri, sulit diidentifikasi tanpa label. Solusi. Terapkan anomali detection menggunakan algoritma seperti isolation forest atau autoencoders. Identifikasi anomali dengan mendeteksi data yang berbeda secara signifikan dari pola umum. Hasil. Aplikasi dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna, seperti terdeteksi lonjakan polusi udara di lokasi X. 3. Segmentasi pengguna berdasarkan kebiasaan. Masalah. Tidak semua pengguna aplikasi memiliki preferensi yang sama. Misalnya, beberapa fokus pada olahraga luar ruangan sementara yang lain peduli terhadap paparan polusi di rumah.
Solusi: gunakan clustering untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan pola penggunaan aplikasi, seperti data lokasi yang sering dipantau atau waktu tertentu pengguna mengakses aplikasi. Hasil: aplikasi dapat memberikan saran personal. Misalnya, udara di Taman A cukup bersih untuk jogging pagi Anda. Dampak model ML pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan. 1. Alignment dengan tujuan bisnis. Apakah model memecahkan masalah bisnis yang spesifik? Model ML harus terintegrasi dengan kebutuhan bisnis yang nyata. Seperti contoh, aplikasi nafas untuk kualitas udara dan lingkungan dapat menggunakan model ML untuk memprediksi indeks kualitas udara (AQI) secara real-time berdasarkan data polusi udara. Dampak: memberikan pengguna informasi untuk perencanaan aktivitas sehari-hari, sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna dan nilai merek perusahaan. 2. Return on Investment (ROI). Biaya vs. manfaat. Biaya pengembangan model, pelatihan data, infrastruktur cloud, dan operasionalisasi. Manfaat: meningkatkan efisiensi, menambah loyalitas pelanggan, atau membuka peluang bisnis baru. Contoh, aplikasi nafas dapat meningkatkan langganan premium melalui fitur berbasis prediksi kualitas udara lokal. Jika biaya pengembangan model sebesar 100 juta rupiah menghasilkan peningkatan pendapatan 200 juta rupiah, ROI positif tercapai. 3. Peningkatan efisiensi operasional. Model ML dapat mengotomatisasi tugas atau proses. Contoh dalam aplikasi nafas, otomasi analisis data lingkungan, menggantikan proses manual pengolahan data dari sensor udara, mempercepat pengambilan keputusan saat kondisi udara buruk terdeteksi, seperti memberikan peringatan dini. Dampak: menghemat waktu staf hingga 50% dan meningkatkan kecepatan layanan. 4. Pengurangan risiko, mengantisipasi dan mengelola risiko bisnis. Contoh aplikasi nafas. Model mendeteksi pola anomali dalam data sensor udara yang menunjukkan kebakaran hutan atau peningkatan polusi berbahaya. Dampak: memitigasi risiko kesehatan masyarakat dengan peringatan dini model fraud detection. Membantu mencegah kerugian finansial akibat transaksi mencurigakan. Terima kasih. Bila ada salah kata yang kurang berkenan saya minta maaf.